Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Senasaridan Gardiana, saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani, jurusan Informatika. Gimana menurut teman-teman pembahasan sebelumnya? Nah, untuk teman-teman yang belum melihat pembahasan sebelumnya, atau baru mampir, silahkan simak dulu pembahasan sebelumnya ya. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Gimana? Udah? Kalau udah, yuk kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu Scrum Artifact dan Komitmen. Apa sih Scrum Artifact dan Komitmen itu sendiri? Yuk kita simak. Nah teman-teman, yang pertama di sini ada apa itu Scrum Artifact. Scrum Artifact merupakan bagian dari kerangka kerja Scrum untuk mempresentasikan pekerjaan atau nilai bisnis guna terciptanya transparansi informasi. Artefak yang dijabarkan dalam kerangka kerja Scrum ini dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan transparansi informasi utama, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama mengenai artefak tersebut. Scrum sendiri terdiri dari 3 artefak. Yang pertama ada product backlog, yang berguna untuk melihat progres dan mencapai goal produk. Lalu yang kedua ada sprint backlog, yang gunanya untuk melihat progres dari sprint goal. Lalu yang ketiga ada product increment, yang gunanya untuk melihat progres yang dicapai menuju definisi selesai. Nah, masing-masing Scrum Artifact tersebut berisi komitmen atau tanggung jawab yang dapat menyediakan transparansi serta membantu tim agar bisa fokus pada kemajuan yang dapat diukur. Informasi yang ada di dalamnya juga dapat digunakan oleh Scrum Team dan para stakeholders untuk mendapatkan suatu pemahaman yang sama dari proses pengembangan produk. Jadi, ketika mereka ingin memeriksa bagaimana kemajuan proyek, mereka dapat melihatnya dari Scrum Artifact ini. Begitu teman-teman. Nah, lalu di sini ada Product Backlog. Product Backlog adalah daftar berurutan mengenai fitur dan perbaikan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan suatu produk. Daftar ini menjadi satu-satunya sumber untuk mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim Scrum selama sprint berjalan. Sebagian orang menyebut product backlog sebagai living artifact atau artefak hidup. Disebut demikian karena item product backlog akan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Selain itu, product backlog juga akan membantu anggota tim untuk memahami beberapa hal lain, seperti yang pertama, memastikan semua anggota Scrum Team memahami apa yang sedang dikerjakan. Yang kedua, membantu membuat keputusan sesuai dengan prioritas kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga, membantu membuat prediksi seberapa besar pengembangan yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, setelah itu ada komitmen dari product goal. Product backlog berkaitan erat dengan product goal. Dari product goal, tim bisa mendapatkan gambaran bagaimana kondisi produk yang akan dikembangkan selama sprint berjalan. Oleh karena itulah, ketika mengerjakan item product backlog, product goal menjadi target yang ingin dicapai. Dalam kerangka kerja Scrum, sebuah produk menjadi kendaraan yang digunakan untuk menyampaikan value atau nilai. Product goal adalah tujuan jangka panjang. Jadi, Scrum Team harus dapat memenuhi atau meninggalkan satu tujuan sebelum mengambil tujuan berikutnya. Nah, Scrum Artifact selanjutnya adalah Sprint Backlog. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, Sprint menjadi jantung dalam kerangka kerja Scrum. Maka dari itu, untuk mengetahui fitur apa yang harus dikembangkan di setiap sprint, maka tim Scrum dapat memeriksa melalui Sprint Backlog. Sprint Backlog merupakan to-do list untuk mendeskripsikan fungsi apa saja yang harus dikembangkan untuk sebuah produk selama sprint tertentu. Sprint Backlog berisi sprint goal, item produk yang dipilih untuk dikerjakan dalam sprint, serta plan yang dapat ditindaklanjuti untuk menghadirkan increment. Scrum Artifact ini dibuat dan ditujukan untuk tim developers. Mereka akan memilih item product backlog sesuai dengan apa yang diprioritaskan, kemudian menambahkannya ke dalam sprint backlog dan membaginya menjadi beberapa tugas. Tim developer kemudian dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut sesuai kebutuhan selama sprint. Nah, lalu selanjutnya ada komitmen sprint goal, teman-teman. Dari Scrum Artifact ini, developer akan mendapatkan gambaran secara real time mengenai pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan selama sprint mencapai sprint goal.
Sprint goal tersebut sebelumnya sudah dibuat ketika sprint planning. Sprint goal kemudian ditambahkan ke dalam sprint backlog untuk dijadikan sebagai target yang harus dicapai. Jika terjadi hal-hal di luar ekspektasi selama sprint berjalan, maka skop pekerjaan dapat dinegosiasikan kembali dengan product owner. Namun, perlu diingat teman-teman, perubahan skop pekerjaan yang terjadi tetap tidak boleh mengubah sprint goal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya ada product increment. Product increment merupakan Scrum artifact yang penting. Scrum Guide mendeskripsikan product increment sebagai batu loncatan untuk mencapai suatu product goal. Increment merupakan jumlah dari semua item product backlog yang diselesaikan selama sprint berjalan. Setiap increment akan dikumpulkan dengan increment sebelumnya untuk diverifikasi secara menyeluruh dan dipastikan bahwa semua increment dapat berfungsi bersama. Nah, tim developers menjadi anggota Scrum Team yang bertugas untuk menciptakan aspek-aspek increment atau peningkatan yang berguna di setiap sprint. Perlu diingat teman-teman, increment yang sudah diciptakan dapat dikatakan memiliki value ketika increment tersebut dapat digunakan. Terlepas apakah product owner memutuskan untuk merilis atau tidak, increment yang dihasilkan oleh tim developer harus tetap usable atau dapat digunakan. Nah, jumlah increment yang telah dicapai akan disajikan dalam sprint review. Meskipun demikian, increment juga memungkinkan untuk dapat dikirim langsung ke tangan stakeholder sebelum sprint berakhir. Nah teman-teman, selanjutnya ada komitmen definisi selesai. Definisi selesai adalah keadaan di mana increment memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh suatu produk. Ketika item yang ada di produk backlog dikerjakan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa increment telah diciptakan. Namun jika item produk backlog tidak memenuhi definisi selesai, maka hasil pekerjaan tersebut tidak akan dirilis atau dipresentasikan dalam sprint review. Tim developer juga harus dipastikan untuk bisa memenuhi definisi tersebut. Ketika ada beberapa anggota tim yang bekerja sama dalam sebuah produk, mereka harus bisa menetapkan dan mematuhi definisi selesai yang sama. Nah teman-teman, jadi definisi selesai juga dapat dikatakan sebagai pemahaman bersama di dalam Scrum Team tentang apa yang diperlukan agar increment dapat dirilis. Jika definisi selesai untuk sebuah increment ditetapkan sebagai bagian dari standar perusahaan, maka semua Scrum Team harus mengikutinya. Namun jika tidak, maka Scrum Team harus membuat definisi selesai sendiri sesuai dengan produk yang dikembangkan. Nah itu dia teman-teman, itu semua tadi yang dinamakan dengan Scrum Artifact dan komitmen. Gimana? Apa bisa dipahami? Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing pada video kali ini. Sekali lagi, apabila teman-teman punya argumen, pendapat, ataupun referensi yang berbeda, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Akhir kata, saya Sana Seridan Gardiana, pamit undur diri. At last but not least, be happy and peace.